Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua yang ada di dunia ini, yang ada di seluruh dunia, yang ada di seluruh muka bumi, tidak tertarikkah kita kepada undangan Allah untuk mendapatkan predikat orang-orang ataupun manusia yang mendapatkan petunjuk dan juga mendapatkan selalu beruntung dalam kehidupannya. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 5 bahwasanya orang-orang yang bertakwa merupakan kategori orang-orang yang selalu akan mendapatkan petunjuk dan juga orang-orang yang termasuk yang beruntung. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah ini menarik bagi kita? Apakah kita ingin mendapatkan predikat tersebut? Tentu saja ini menjadi parameter keimanan kita terhadap firman Allah bahwasanya syarat untuk mendapatkan hal itu tentu saja harus kita pahami bahwasanya yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 1-4 adalah syaratnya, yakni secara ringkasnya adalah dia yang beruntung dan juga selalu mendapatkan petunjuk dari Tuhannya adalah dia yang percaya akan perkara gaib, dia yang menegakkan sholat, dia yang selalu mengimpakkan rizki sebagian rizki daripada Tuhannya, dan juga dia yang mengimani terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam hal ini Al-Quran dan juga sebelum Al-Quran dan kepada hari akhir. Sebagaimana saya sudah menjelaskan di video-video sebelumnya bahwa ayat 2, ayat 3 ini merupakan landasan dasar, fondasi utama daripada seseorang mengaku beriman kepada Allah, yakni dia mampu mengimani perkara-perkara gaib yang tentu saja bukan hanya Allah, juga dipahami sebagai titik berangkat daripada seseorang mencari sebuah kebenaran dalam kehidupannya. Karena alladzina yu'minuna bil ghaibi ini bukan hanya perkara masalah dia percaya terhadap sesuatu yang dia tidak mampu menjangkaunya. Seperti halnya misalkan takdir dia, nasib dia, bukan hanya hal itu, tetapi juga harus dipahami lebih dalamnya lagi adalah ini menjadi modal dasar dan fondasi bagi seseorang untuk mampu menjalankan kalimat-kalimat Allah atau perintah-perintah dan menjauhi larangannya ini. Modal dasar awalnya adalah dia mengimani keberadaan Allah, eksistensi Allah. Baik eksistensi Allah sebagai Khalik, sebagai Ar-Razzaq, sebagai Mudabbir, sebagai pemelihara, pendidik, dan lain sebagainya. Artinya kita dituntut untuk mengenal Allah. Landasan dasar awal seseorang beriman kepada perkara gaib ini konsekuensinya adalah dia tertuntut, terpanggil untuk bagaimana mengenal Allah lebih jauh. Bukan hanya sebatas nama atau sifatnya, tapi juga dia mampu memahami kebutuhan dirinya untuk mengenal Allah lebih jauh. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dari keberangkatan dia, dari landasan dasar dia mengimani kepada perkara gaib ini, harus mampu melahirkan konsekuensi seperti itu. Salah satunya. Karena itu saya di video sebelumnya menjelaskan tentang bahwasannya perkara iman kepada perkara gaib ini merupakan kesadaran seseorang terhadap kebutuhan akan fondasi atau dasar-dasar daripada kehidupannya, yang mana seseorang yang mengaku beriman ini harus punya fondasi yang kuat. Salah satunya adalah keyakinan dia terhadap perkara gaib menjadi titik berangkat dia. Sebagaimana kalau kita mengambil ibroh daripada perjalanan para nabi dan orang-orang yang soleh terkait pencarian tentang ketuhanan, contoh salah satunya adalah Nabi Ibrahim. Jiwa kritis beliau terhadap sesuatu yang dia tidak pahami, dia tidak ketahui, beliau terpanggil untuk mencari kebenaran untuk mencari hal itu menjadi sebuah kebenaran. Sehingga kesimpulannya bahwasanya iman kepada perkara gaib ini merupakan tugas yang berat, tugas yang memang membutuhkan konsentrasi dan juga bukti nyata daripada seseorang yang mengaku beriman apalagi bertakwa.
Sehingga langkah pertamanya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam keterangan-keterangan ataupun hadis-hadis. Dan ini salah satunya adalah awaluddin ma'rifatu billah. Hal yang pertama yang diwajibkan oleh agama adalah mengenal Allah. Itulah yang menjadi landasan dasar. Sehingga digambarkan oleh surat Al-Baqarah ini sangat simpel, bahwasanya kriteria orang yang mampu dia menjalankan perintah dan larangan Allah, dia adalah salah satunya yakin dulu akan perkara-perkara gaib, akan keberadaan Allah, bagaimana dia akan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah sih ketika dia sendiri tidak melihat keberadaan Allah, dia tidak meyakini akan keberadaan Tuhan. Bagaimana dia akan lahir rasa takut, bagaimana dia akan lahir rasa rindu ataupun tergoda untuk bertemu dengan Tuhannya jikalau dia sendiri tidak meyakini keberadaan dan juga eksistensi Tuhan terhadap dirinya dalam kehidupannya. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa ketika seseorang sudah mempunyai landasan dasar daripada kehidupannya, bahwasanya hidupnya bukan sia-sia, bahwasanya hidupnya tidak sebatas hanya untuk memenuhi perut, bahwa hidupnya bukan hanya untuk memuaskan biologisnya, tetapi ada agenda dan tujuan yang jelas. Sehingga tujuan yang jelas ini lahirnya daripada keberangkatan dia. Oleh karena itu, ketika seseorang memahami keberadaan Tuhan, keberadaan Allah, maka ayat selanjutnya dijelaskan juga wa yuqimunas sholat, maka dirikanlah sholat. Allah menggambarkan simbol daripada ibadah lewat sholat, sehingga dengan kata aqimus sholat, menegakkan. Berbicara menegakkan ini tentu saja ada poin-poin penting dan perangkat-perangkat yang harus terpenuhi dalam rangka supaya tegaknya sholat. Sehingga di sini artinya bahwasanya sholat yang dimaksud adalah penghambaan seseorang kepada Tuhannya. Kalaupun misalkan sholat dipahami secara fisikia, ini juga menjadi ilustrasi ataupun permisilan yang sangat mewakili daripada kehidupan umat manusia. Salah satunya misalkan contoh bahwa dalam sholat kita dianjurkan untuk berjamaah. Oleh karena itu, hidup manusia pada hakikatnya tidak bisa sendiri. Hidup manusia pada hakikatnya membutuhkan satu sama lain, sehingga satu sama lain ini dibingkai lewat Islam. Kalau dalam keterangan hadis dijelaskan bahwa la islama illa bil jamaah, bahwa tidak dikatakan seseorang itu beragama Islam kalau dia tidak berjamaah. Berjamaah di sini tentu saja banyak maknanya yang nanti mungkin akan dijelaskan dalam pembahasan-pembahasan yang lainnya. Kesimpulannya bahwasannya jangan dipahami bahwa wa yuqimunas sholat ini hanya sebatas sholat sebagai ritual, tapi juga sholat sebagai aspek sosial, sholat sebagai aspek politik, sholat sebagai aspek kepemimpinan dan lain sebagainya. Sehingga hal ini tentu saja terlalu panjang lebar kalau dibahas, yang mana kemarin dalam video kemarin saya sudah menjelaskan secara ringkas bahwasanya ketika seseorang ingin dijamin dia termasuk orang-orang yang bertakwa, dia tentu saja harus mempunyai landasan dasar, mempunyai titik berangkat sebagai agenda selanjutnya menuju tujuan untuk dicapainya yang disebut yaumil akhir sebagai hari akhir daripada evaluasi kehidupannya di dunia. Kembali kepada topik pembahasan yang saya tadi di awal disampaikan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan juga orang-orang yang dalam kehidupannya selalu dalam keberuntungan adalah dia yang mampu menjalankan surat Al-Baqarah ayat 2-4 ini dengan benar dan juga utuh, tidak tebang pilih. Jadi artinya nanti mungkin akan dijelaskan perkara-perkara terkait apa itu iman dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk daripada Allah dan juga termasuk orang-orang yang beruntung.
akhir kata, orang-orang yang mendapatkan petunjuk tentu saja adalah dia yang selalu dalam kehidupannya mendapatkan cahaya daripada Tuhannya. Bukti nyatanya adalah dia mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang manfaat, mana yang maslahat ataupun madarat, sehingga dia dalam kehidupannya dilindungi oleh keimanannya, dilindungi oleh petunjuk daripada Tuhannya. Dan yang seperti itu adalah termasuk daripada orang-orang yang tentu saja sangat beruntung, muflihun,